Halo semua, nama saya Bella Angelina, NPM 1942139. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban UTS akuntansi biaya saya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai. Soal pertama, kita disuruh untuk menyusun laporan COGM, COGS, dan income statement dari Queen Company. Kita sudah diberikan akun-akun dan nominalnya untuk digolongkan ke dalam laporan masing-masing. Laporan yang pertama, laporan COGM, yaitu direct material ditambah direct labor ditambah overhead. Direct material didapat dari beginning raw materials ditambah materials purchase dikurang dengan raw materials ending, maka dapatlah direct material ditambah dengan direct labornya. Nah, untuk overheadnya, expense yang termasuk dalam overhead adalah yang plan, seperti depreciation expense, plan equipment, land expense plan, indirect materials, supervisor salaries expense plan, dan utilities expense plan. Maka akan dapatlah hasil seperti ini. Jadi total COGM-nya adalah 1.503.000. Lalu laporan yang kedua yaitu laporan COGS. Laporan COGS yaitu finished goods beginning ditambah dengan COGM dikurang dengan finished goods ending, maka dapatlah COGS-nya. Dapat dilihat seperti ini. COGS-nya adalah 1.143.000. Nah, untuk income statement-nya yaitu sales dikurang dengan sales discount dikurang lagi dengan COGS, dapatlah gross profit-nya. Dapat dilihat seperti ini. Dari gross profit kita dapat lihat bahwa Queen Company loss sebesar 503.000. Dikurang lagi dengan expense seperti yang expense yang administration equipment, administration office, sales office, dan seterusnya, maka akan dapat hasil akhirnya dapat net loss-nya yaitu 953.000. Soal nomor 2, kita disuruh untuk mencari overhead cost per unit dari masing-masing produk dengan menggunakan metode plan-wide dan metode ABC costing. Yang pertama, metode plan-wide yaitu total cost dibagi dengan total activity salah satu dari drivernya. Di sini driver yang digunakan adalah machine hours. Maka overhead cost-nya, total overhead cost sebesar 1.080.000 dibagi dengan total machine hours-nya yaitu 220. Maka dapatlah 5, lalu dikalikan dengan activity machine hours yang model X 20.000 dikali dengan $5 dapat 100.000 dibagi dengan total unit yang diproduksi, maka dapatlah untuk model X yaitu $4 per unit dan model Y yaitu $5 per unit. Nah, untuk yang ABC costing menggunakan semua driver sehingga kita harus mencari rate dari masing-masing semua drivernya, yaitu setup cost-nya dengan production runs, inspection cost dibagi dengan inspection hours, machining dibagi dengan machine hours, maintenance dibagi dengan maintenance hours, maka dapatlah rate masing-masingnya seperti ini. Dan untuk model X dikalikan saja activity-nya berapa dikali dengan rate-nya yang sudah didapat dari atas ini, machine hours dikalikan masing-masing semua drivernya, maka akan dapat total dari overhead cost-nya tinggal dibagi dengan total unitnya, dapatlah harga overhead cost per unitnya untuk model X yaitu $10.03 dan untuk model Y nya yaitu $4.45 per unit. Soal nomor 3 mengenai cost behavior. Yang A, kita disuruh untuk menentukan yang mana high point, yang mana low point. High point itu yang bulan Mei dan low point itu bulan April. Yang B, dengan menggunakan high low method kita disuruh untuk mencari variable rate-nya dan fixed cost per month-nya. Nah, untuk high low method untuk mencari rate-nya kita menggunakan high point, total cost high point dikurang dengan total cost low point
dibagi dengan activity yang high point dikurang dengan activity yang low point, maka dapatlah hasil rate-nya yaitu $12.16. Nah, untuk mencari fixed cost-nya itu kita boleh saja mengambil yang high point maupun yang low point. Di sini saya mengambil yang low point, maka dapatlah hasil fixed cost-nya itu 95. Nah, untuk yang C kita disuruh untuk hanya menuliskan formulanya, yaitu Y sama dengan 95 ditambah dengan rate-nya 12,16 X. Soal nomor 4 yaitu standard costing. Kita disuruh untuk mencari price dan usage variance dari direct material dan rate dan efficiency variance dari direct labor rate dan mengevaluasi variance. Yang pertama, price variance yaitu kita membandingkan actual price dan standard price dari material. Standard price-nya itu $5 dan actual price-nya $7 didapat dari 504.000 dibagi dengan 72.000, maka dapatlah $7. Hasil dari price variance-nya yaitu 144.000 unfavorable karena actual price-nya lebih tinggi daripada standard price. Nah, untuk yang usage variance kita membandingkan kuantitas standar dengan kuantitas aktual. Kuantitas aktual yaitu 72.000, untuk kuantitas standar didapat dari 6 feet dikali dengan 13.000, dapatlah hasil 78.000. Maka total dari usage variance-nya yaitu 30.000 favorable karena actual quantity lebih kecil daripada standard quantity. Nah, untuk yang direct labor, yang rate variance yaitu kita membandingkan actual rate dengan standard rate. Actual rate-nya itu $11 didapat dari 198.000 dibagi dengan 18.000 hours. Nah, untuk standarnya yaitu $10. Maka dapatlah hasil rate variance-nya 18.000 unfavorable sekali lagi karena actual rate-nya lebih tinggi daripada standard rate. Untuk yang efficiency rate yaitu kita membandingkan total hours standar dengan actual total hours. Actual total hours-nya 18.000 hours dan untuk standard hours-nya 1,5 hours dikali dengan 13.000 unit, maka dapatlah hasil 19.500 hours. Maka dapatlah hasil efisiensi variance-nya 15.000 favorable karena actual hours-nya lebih kurang daripada yang distandarkan. Nah, untuk evaluasinya dapat dilihat price variance material sangat besar, yaitu 144.000 unfavorable. Maka bagian ini harus dipertanyakan kepada bagian purchasing, kenapa material yang dibeli lebih tinggi daripada yang distandarkan. Hal ini dapat berdampak sangat besar pada perusahaan, sehingga ini harus ditanyakan pada bagian purchasing agar tidak terdapat pemborosan ke depannya lagi. Nah, untuk price untuk rate variance yang lebar, yang unfavorable ini masih dapat ditutupi dengan yang efficiency variance, sehingga nominalnya belum material dan tidak apa-apa. Soal terakhir mengenai job order costing, yaitu yang pertama kita disuruh mencari predetermined overhead rate based on direct labor cost. Maka dapat diambil dari applied overhead dibagi dengan direct labor, maka dapatlah hasil 0,56. Nah, yang kedua kita disuruh mencari ending balance dari tiap job. Di sini kita ada 3 job, yaitu job B20, B22, B23. Untuk mencari ending balance-nya yaitu beginning WIP didapat dari direct material ditambah direct labor ditambah applied overhead ini. Untuk job B23 tidak terdapat beginning WIP, jadi 0.
Nah, begini WIP ditambah dengan DM dan DL yang ini. Dan untuk overheadnya didapat dari overhead rate dikali dengan total activity yang direct labor-nya. Maka akan dapat hasil seperti ini. Dapatlah ending balance dari tiap-tiap job. Yang ketiga, kita disuruh mencari ending balance dari WIP, COGS, dan sales revenue. Untuk ending WIP, maka hanya job B23, karena hanya job B23 yang belum siap, sedangkan job B20 dan job B22 sudah siap dan dijual. Maka yang sisa di work in process ini adalah job B23. Nah, untuk COGS, karena yang terjual adalah job B20 dan job B22, maka keduanya ditambah, dapatlah COGS-nya. Untuk sales revenue, cukup COGS dikali dengan 150%, yaitu didapat dari soal bahwa perusahaan menjual produknya 50% di atas cost. Maka cukup COGS dikali 150%, maka dapatlah hasil sales revenue. Sekian video penjelasan jawaban UTS akuntansi biaya saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.